Ditebak oleh gurunya bahwa ada something special dalam dirinya. Sudah maklum bagi kita, bahwa ada sebagian orang-orang top, baik dalam bidang positif atau negatif itu sudah diketahui dan dirasakan sinyalnya oleh para guru mereka. Kita mulai dulu dari hal yang negatif. Seperti contoh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah ditebak dan dirasakan sinyalnya oleh gurunya yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi Asy-Syafi'i, bahwa kelak dia akan menjadi orang yang sesat dan mengajarkan kesesatan, dan ternyata firasat gurunya tersebut menjadi fakta yang tak terbantahkan. Dimulai dari kegemaran Muhammad bin Abdul Wahab kecil yang sangat senang dan antusias dalam mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, seperti Musailama Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, Tulaihah Al-Asadi dan lain-lain. Sampai akhirnya punya ambisi dan keinginan untuk mengaku nabi. Ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya yaitu Najd dengan julukan Al-Ansor, sedangkan pengikutnya dari luar Najd dijuluki Al-Muhajirin, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fajar Shodiq. Contoh dari hal yang positif adalah Imam Syafi'i, yang di awal pertemuan dengan gurunya yakni Malik bin Anas yang langsung ditebak bahwa akan ada hal besar yang akan terjadi pada dirinya. فقال مالك يا محمد إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية فإني أرى أنه سيكون لك شأن كبير إن شاء الله عز وجل. Di antara hal besar yang dialami Imam Syafi'i adalah saat beliau mengkritik habis-habisan di setiap majlis taklimnya terhadap kezaliman penguasa Yaman yang zolim dan bertindak semena-mena terhadap rakyatnya, yang bernama Hamad al-Barbari. Lama-kelamaan, karena Hamad tidak kuat dan tidak tahan lagi terhadap kritikan Imam Syafi'i yang dilontarkan di setiap majlis taklimnya, akhirnya dia mensomasi Imam Syafi'i dengan mengirimkan surat pesan ke pusat yakni Baghdad, karena pemerintahan dinasti Abbasiyah saat itu berpusat di Baghdad yang presidennya adalah Harun ar-Rasyid untuk melaporkan sekaligus meminta instruksi langkah terbaik apa yang harus diambil untuk menghadapi Imam Syafi'i. Langkah ini diambil oleh Hamad, karena dia sadar bahwa Imam Syafi'i di Yaman sangat harismatik dan sangat dihormati oleh para ulama Yaman ditambah garis keturunan Imam Syafi'i yang berasal dari suku Quraisy, suku yang paling terhormat. Dalam surat pesan singkatnya tertulis, Inna عندنا رجلا من ولد شافع المطلبي لا أمر لي معه ولا نهي. Bahwasannya di kami ada seorang laki-laki dari keturunan Syafi'i, bersuku Muthalib, yang membuat masalah, tidak ada perintah dan larangankah untukku terhadapnya, dalam arti, tidak ada instruksikah. Setelah menunggu lama akhirnya inpres yakni, instruksi Presiden Harun ar-Rasyid datang, dan instruksinya adalah Imam Syafi'i harus dikirim ke pusat yakni, Baghdad. Kesempatan emas inilah yang digunakan oleh Hamad untuk menzolimi Imam Syafi'i, dengan menghembuskan isu bahwa Imam Syafi'i akan keluar negeri mencari suaka, tuhmatul khuruj alat daulah. Akhirnya dia membelenggu Imam Syafi'i dengan rantai besi layaknya seorang budak yang akan diperjualbelikan, saat membawa beliau dari Yaman menuju Baghdad Irak, dengan jarak tempuh 2024 km. Dari sini kita tahu akan perjuangan dan ketabahan beliau dalam menghadapi dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap oknum umaro, yang zolim, sebagaimana keterangan di bawah ini. رحل الشافعي إلى اليمن إلى أن قال وكان على اليمن وال يقال له حماد البربري من قبل خليفة المسلمين هارون الرشيد وكان ظلما غشوما جهولا يظلم الناس ولم يصبر الشافعي على هذا فكثيرا ما كان يندد بظلمه في مجالس علمه فلما سمع هذا الوالي بذلك أرسل رسالة إلى خليفة المسلمين هارون الرشيد في بغداد يقول له إن عندنا رجلا من ولد شافع المطلبي لا أمر لي معه ولا نهي.
فأصدر الخليفة أمرا لهذا الوالي أن يرسله إلى بغداد، وكبل هذا الوالي الشافعي في الحديد والقيود بتهمة الخروج على الدولة، بدعة قديمة حديثة، وذهب به إلى خليفة المسلمين في بغداد التي كانت عاصمة الخلافة حينئذ.